Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Sobat Rantau. Di video kali ini kita akan mereview Tadika atau TK-nya anak-anak TKI di Malaysia ya. Jadi di sini ada juga sekolah untuk khusus anak-anak TKI yang di bawah umur ya. Dan kebetulan di sini ada salah satu namanya Sanggar Bimbingan, bukan sekolah tapi bisa dikatakan sekolah juga. Tapi di sini lebih dengan Sanggar Bimbingan ya, di mana yang mengajar itu anak-anak guru mahasiswa dan biasanya yang sekolah-sekolah di sini juga mengajar di sini. Di bangunan belakang ini, di dalamnya ada anak-anak yang sedang belajar, khususnya anak TKI. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita akan masuk aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi sama pengurus Sanggar Bimbingan, yaitu Pak Muhammad Mukhotib, di mana beliau pengasas ya, pengelola Sanggar Bimbingan Permai Kulim. Jadi ini mau nanya dikit Pak, bagaimana nih sejarahnya bisa mendirikan Sanggar Bimbingan ini? Karena kan untuk di luar negeri nih, khususnya di Malaysia nggak mudah lah untuk mendirikan semacam kayak gini. Ini inspirasi dari mana atau bagaimana awalnya sejarah itu? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, silsilah mengenai Sanggar Bimbingan Permai Kulim ini pertama berawal dari inisiasi rekan-rekan, khususnya pengurus ya di Sanggar ya, di Sanggar Bimbingan Permai Pinang. Nah, jadi sebetulnya itu di Permai Pinang dulu. Kemudian awalnya di Pulau Pinang dulu ya? Iya, di Pinang dulu. Kemudian karena memandangkan juga di sini banyak anak-anak warga negara Indonesia, akhirnya kami berinisiasi untuk membuka di Kulim. Nah, jadi berawal dari masalah anak-anak warga negara Indonesia yang memang di sini tidak mudah untuk mendapatkan akses pendidikan dalam arti yang silabus Indonesia. Jadi kita bersama-sama mengumpulkan data-data akan pentingnya pendidikan dan banyaknya warga negara Indonesia. Nah, kemudian kita maintainkan bersama-sama dan alhamdulillah pada tahun 2021 diresmikanlah di Pinang ya, oleh Bapak Atibub KBRI Kuala Lumpur, Bapak Farid bersama Konjen waktu itu Bapak Bambang Soeharto. Ya, diresmikan. Dan memang seperti tadi yang disampaikan itu tidak mudah karena ini di negara orang perlunya negosiasi antara pemerintah. Nah, di situ di bawah kerja pihak KJRI atau KBRI, kita sebagai masyarakat adalah mengumpulkan data-data bahwa masukan bahwa banyaknya anak-anak yang perlu akses pendidikan. Begitu. Jadi pada tahun 2022 dibukalah di Kulim dan diresmikan oleh Bapak Konjen waktu itu Bapak Bambang Soeharto. Ya, demikian. Kalau untuk masalah ini, mata pelajaran Pak, ini kan kalau di Sanggar Bimbingan ini kan boleh dikatakan ya sekolah setara TK atau SD. Ya, oke, baik. Jadi untuk silabusnya itu bercondong ke SIKL, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oh, berarti berpanutan dengan di KBRI gitu ya? Ya, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, dan itu semuanya 100% bermata pelajaran Indonesia. Semua Indonesia? Iya, Indonesia. Cuma terkadang memang waktu diterapkan di Sanggar itu tidak sesuai, kadang belum nyambung. Karena waktu kita ketemunya itu anak-anak itu ada yang umur memang harusnya kelas 5, 4, 3 tapi belum bisa membaca. Jadi mengikuti kondisi dan keadaan. Karena memang kalau di luar negeri kan kita susah untuk ini untuk TK umur taruhlah 5 tahun, untuk SD-nya 6 tahun berarti nggak bisa, berarti umur 5 sampai sekian itu akan campur jadi satu. Ya, jadi gini strateginya. Kalau kita pas ketemu dengan anak-anak yang waktu kecilnya itu dimasukin ke Tadika, intinya sudah bisa ngerti ya, 1, 2 dan huruf itu enak itu. Tapi bagaimana kalau sudah usia SD nggak bisa sama sekali? Nah, kita masukkan ke kategori calistung, itu baca, tulis dan berhitung. Fokusnya di situ dulu. Nah, nanti ngikutin perkembangannya bagaimana. Kalau memang nanti umurnya sudah SD dan kemampuannya sudah mampu dalam pembelajaran itu bisa masuk sesuai
umur di kelasnya. Nah, gitu. Jadi ada kategori calistung, baca, tulis, dan berhitung. Kalau untuk siswa ini Pak, kayak di sini kan kita banyak yang bukan dari kuliah baca lah, kadang Ya. mungkin ada di luar daerah itu. Untuk yang siswa ke sini itu gimana? Ada transport untuk antar jemput atau siswa datang sendiri ke sini naik bus kah, naik basikal kah? Ya, itulah tantangan yang juga berat bagi kami sebetulnya. Jadi awalnya kita harus beri pemahaman akan pentingnya pendidikan dulu. Nah, kalau orang tua memahami betul-betul akan pentingnya pendidikan, itu orang tua akan berjuang bagaimana untuk menghantar ke sini. Ya, karena memang di Kulim itu yang paling susah itu adalah transportasinya. Ya, kawasannya kan di sini kan sawit-sawit gitu Mas ya. Jadi susah untuk transportasi. Belum lagi rasa ketakutan di jalan. Ketakutan jalan. Tapi ini sudah berjalan 3 tahun. Memang awalnya waktu itu kita akan ambilin ya, ambilin proses-proses antar jemput lah. Antar jemput supaya mereka anak-anak ini bisa datang. Dan harapan kami lama-lama orang tua bisa nganterin sendiri. Tapi faktanya dalam perjalanannya memang ada yang bisa ngantar, ya, yang enggak gitu. Ada ya? yang nggak tahu, banyak kan yang nggak bisa ngantar. Ya. Jadi karena kalau faktor kerja juga Pak. Iya betul, faktor kerja dan karena di perjalanan itulah. Ya, di jadi jalan. banyak yang tidak dianterin, akhirnya anak-anak itu nggak sekolah gitu. Nah, berarti problemnya karena tempatnya mungkin jauh dari sini gitu ya, nggak ada yang antar atau nggak bisa datang sendiri juga. Ya. Jadi selalu problemnya itu adalah kesadaran orang tua. Kesadaran orang tua. Karena orang tuanya itu kesini kan berpikirnya kan nggak nyekolahin anak. Mereka bekerja gitu loh. Nggak taunya dapat jodoh di sini, dapat anak di sini. Iya. Jadi nggak kepikir gitu loh. Nggak Itu kepikir. yang pertama. Kedua, faktor transportasi. Kedua, yang terakhir ini ya memang kami memohon kepada pihak pemerintah untuk menyampaikan akan adanya keberadaan paling nggak Sanggar adalah solusi untuk anak-anak untuk memberi pelajaran untuk pendidikan Indonesia. Nah, itu kami mohon pihak pemerintah untuk menyampaikan ke masyarakat. Karena kalau kami sendiri untuk menyampaikan itu banyak masyarakat yang kadang belum percaya. Tapi kalau dari pemerintah menyampaikan langsung baik lewat sosial media atau sosialisasi, itu harapan kami, supaya masyarakat juga tahu. Kalau untuk tenaga pengajar Pak, itu bagaimana ngaturnya? Nah, jadi gini, awalnya memang dari kita sendiri ya, kemudian ada relawan-relawan dan dulu dibantu oleh PPI. PPI itu adalah Persatuan Pelajar Indonesia, anggotanya adalah student orang Indonesia yang berkuliah di Universitas di Malaysia. Oh, mahasiswa. Ya, mahasiswa dari USM, UPSI, dari UUN, dari Al-Bukhari. Nah, kemudian alhamdulillah saat ini ada kemajuan yang luar biasa sekali, terutama dari kalangan akademisi, yaitu pengiriman KKN ke luar negeri. Ada yang dari Muhammadiyah, dari NU, AIN, dan beberapa universitas. Nah, kebetulan saat ini juga ada kiriman ini dari KKN Universitas Darussalam Gontor. Oh, Gontor Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Gontor, ada dari Ponorogo. Jadi mana-mana cawangan di Jadi Indonesia KKN itu dikirim. setiap bulan pasti ada aja datang gitu Pak? Atau gimana tuh? Yang mahasiswa lah? Ya, jadi alhamdulillah untuk 3 bulan ini selalu kontinu ada. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Mas. Iya. Ini anak-anak mau sholat ini. Oh, mau sholat ya? Ya. Zuhur ya? Iya. Yaudah sholat dulu lah ya. Oke teman-teman, ini lagi pembelajaran untuk sholat ya. Jangan Kita harus belajar dari masih kecil, belajar untuk sholat. Ayo. Ini lagi proses belajar mengajar apa ini Pak? Ya, ini lagi baca sembahyang ya. Oh, sembahyang ya? Supaya anak-anak itu terbiasa dengan kewajiban mereka, jadi dipupuk dari awal. Nah, kalau dari awal nggak diajarin sembahyang itu nanti besarnya akan susah. Seperti pemerintah harus dari awalnya harus diajarin gitu. Jadi lama-lama anak-anak akan terbiasa. Oke teman-teman, kita udah di dalam ya. Jadi sini lagi ada kegiatan ajar mengajar yang diajari oleh cikgu langsung dari Indonesia. Oke Pak, bisa diceritakan ini lagi proses apa ini? Oke, jadi setelah pelajaran umum
sampai jam 1:30. Jadi jam 1:30 itu adalah waktunya sholat. Kemudian setelah sembahyang, pembelajaran adalah Iqra. Nah, jadi saat ini anak-anak sedang belajar membaca Iqra ya. Jadi memang harus dibiasakan dari awal supaya anak-anak ini mengerti huruf-huruf hijaiyah, mengaji, sehingga anak-anak ini tidak langsung buta huruf ya. Jadi, kebetulan saat ini sedang ada kiriman dari salah satu perguruan tinggi, yaitu dari Universitas Darussalam Gontor. Jadi di Sanggar Permakulim mendapat tugasan guru KKN yang mereka ada program kuliah kerja nyata di luar negeri sebanyak 3 mahasiswi. Ya, ini 1, 2, 3. Dan hal ini berlangsung 5 hari dalam 1 minggu. Jadi mereka ini mendapat tugas KKN selama 1 bulan dan berharap kedepannya lebih lama lagi, karena 1 bulan itu bagi kami kurang Pak ya? ya. Jadi anak-anak ini gurunya itu sebulan sekali ganti gitu ya? Iya, makanya memang ada guru relawan tetap ya, guru relawan tetap ya, cuma kemampuannya itu masih kurang lah, tidak seperti guru-guru yang memang mengajar ya. Karena ya, guru relawan ya seperti kita ini ya, Seperti kita PKI ini. juga yang memang kapasitasnya kurang mumpuni lah seperti itu. Kalau untuk bangunan ini Pak, Ya. ini sewa atau hibah atau gimana? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi untuk operasional sanggar ini murni adalah swadaya pengelola ya. Mulai bayar rumah, bayar listrik, bayar air ya, adalah swadaya pengelola. Karena memang kita harus berpikir bahwa kita ini sehat untuk membantu orang yang lemah, dan kita berharap ada keberkahan gitu. Jadi harus semangatnya di situ. Tapi hal ini tentunya terkadang kita kewalahan juga. Kita kewalahan dari operasional ini, dan di situ terkadang kami mohonlah pada pihak masyarakat, tentunya pemerintah, untuk bisa membantu dari segi operasional supaya tetap bisa berjalan itu Mas ya. Jadi perlu bantuannya berkontinu, berkelanjutan Pak ya? Iya betul, karena tidak selama harus seperti ini terus ya, karena akan tetap bergantian orang ya. Kalau ya moga-moga kita tetap kasih semangat, tapi terkadang kan ada masa-masanya ya, ada masanya gitu. Dan harapan kami nanti ini tetap berkelanjutan, tentunya harus kerjasama masyarakat dan juga pemerintah. Kalau tuh bangunan nih Pak, berapa sebulan sewanya? Oh ya, jadi ini kita yang terakhir ini agreement selama 2 tahun ya, 2 tahun. Kemudian setiap bulannya untuk sewanya adalah Rp300. Oh, Rp300 Ya, Rp300. Kemudian api, air, listrik sama air. Kemudian adalah yang guru relawan itu kita harus membantu dari transportasinya. Itu dalam 1 bulan kalau semua itu pengeluarannya ada 1.700 dalam 1 bulan itu. Harus ada Pak? Iya itu. Harus ada. Wajib Pak ya? Wajib. Terkadang ya agak lambat-lambat tuan rumah lah minta kebijaksanaan, karena kadang keuangan memang ada sih namanya SPP ya, sumbangan dari pihak orang tua. Tapi itu ya kita tidak bisa paksakan, tidak bisa maksakan. Ya kita bercondong menentukan memang ada bantuan dari relawan-relawan yang terkait. Oke Pak, mungkin bisa diperkenalkan gurunya. Oh ya. Nanti setelah pembelajaran ini kita langsung interview pada gurunya ini. Dan apabila tadi diberi waktu kalau ingin menanyakan sesuatu, Mungkin kita akan menanyakan kesan-kesan. iya. Nah, Mengajar ini di- kebetulan baru 1 hari ini datang. Baru satu hari ya? hari ini ya. Nah, Baru satu hari? Ya, kemarin dari Universitas Muhammadiyah se-Indonesia sebetulnya, cuma di sini kebagian yang dari Ponorogo sama dari Oku.
dari OKU, dan kami berharap sering ada kiriman, dan kalau bisa berkelanjutan. Dan harapan kami Mas ya, memang betul-betul ada sekolah yang resmi ya, yang diakui kedua pihak antara Indonesia Malaysia. Karena di sini sendiri yang belum ada. Kalau di Johor itu ada sekolah Indonesia Johor Baru, di Kuala Lumpur ada sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Cuma di utara ini yang belum ada ya. Ya, nah oh maksudnya mungkin kalau misalkan lah, bila balik kampung, kalau pulang kampung itu kita sudah meneruskan. Iya betul, begitu ya? Itu tujuan yang terakhirnya supaya anak-anak ini terkondisikan masuk di Dapodik, dinas pendidikan. Jadi suatu saat anak-anak ini pertama, anak ini kan belum pernah balik ini, belum pernah balik ke Indonesia, jadi nggak tahu apa Indonesia, saya ini orang mana, terus boro-boro nanti sejarah Indonesia bagaimana nggak tahu. Tapi kalau sudah dari Malaysia sudah terkondisikan, jadi anak-anak ini sudah nggak kaget, sudah nyambung. Itu dari segi psikologis anak. Nah, yang kedua untuk mutasi sekolah. Jadi anak-anak ini misalkan sudah dimasukkan di Dapodik, anak-anak ini pasti akan tujuannya pulang Mas. Ya, itu orientasi utama. Terakhir bisa pulang ke Indonesia, bisa langsung nyambung ke sekolah mana anak ini melanjutkan. Jadi nggak perlu lagi administrasi yang ribet, yang tentunya ini akan jadi masalah untuk anak-anak ini ke kemudian hari kalau dari sininya nggak terkondisikan. Berarti nggak mulai dari nol Pak, tinggal betul. berteruskan aja. Ya. Nanti kita akan ngobrol sama gurunya Pak ya. Ya, siap.